Terima kasih sudah klik video ini. Di sebuah desa yang sejuk dan hijau, tersembunyi di balik perbukitan yang tenang, hiduplah seorang wanita tua bernama Tika. Usianya telah menginjak 67 tahun, namun semangatnya tetap menyala seperti mentari pagi yang selalu ia sapa dari beranda rumahnya. Tika bukanlah wanita biasa. Ia dikenal sebagai salah satu orang paling kaya di desa itu, namun kekayaannya bukan datang dari kemewahan kota, melainkan dari tanah yang ia cintai dan rawat sepenuh hati. Tika hidup sendiri. Putri semata wayangnya telah berkeluarga dan tinggal di kota. Sesekali datang menjenguk, namun lebih sering menitipkan rindu lewat telepon. Meski sunyi menyelimuti hari-harinya, Tika tak pernah merasa benar-benar sendiri. Setiap pagi ia duduk di kursi rotan favoritnya, menatap para pekerja yang sedang memanen hasil bumi dari kebun buah-buahan yang luas membentang, seperti pepaya, mangga, rambutan, dan durian yang tumbuh subur, seperti menjawab kasih sayang yang ia taburkan selama puluhan tahun. Tak hanya buah, Tika juga membuka lahan khusus untuk sayur-sayuran seperti tomat, kangkung, bayam, dan cabai berjajar rapi, dikelola dengan sistem irigasi yang ia pelajari dari cucunya yang masih kuliah di bidang pertanian. Kebunnya bukan sekadar sumber penghasilan, tapi juga sumber kehidupan bagi puluhan warga desa yang ia pekerjakan dengan upah layak dan hati yang tulus. Hari itu, matahari belum terlalu tinggi ketika hiruk-pikuk terdengar dari lahan sayur milik Tika. Musim panen telah tiba, dan daun-daun segar yang selama ini tumbuh dalam diam kini siap diangkut, ditimbang, dan dihargai. Para pekerja tampak sibuk memanen bayam, tomat, dan cabai. Semuanya tumbuh subur berkat tangan-tangan terampil dan tanah yang makmur. Biasanya pada hari panen seperti ini, Tika hanya mengamati dari kejauhan sambil menikmati teh hangat di tangan. Tapi hari itu berbeda. Ia mengenakan caping dan sepatu kebunnya, lalu berjalan perlahan ke tengah lahan. Ada sesuatu yang ingin ia pastikan sendiri. Kehadiran rekan bisnis lamanya, Pak Umar, yang biasanya datang menjemput hasil panen dengan senyum dan canda khasnya, kali ini tak terlihat. Saat mobil bak terbuka itu berhenti di pinggir jalan tanah, Tika terdiam sejenak. Bukan Pak Umar yang turun dari kemudi, melainkan seorang pemuda tinggi berkulit sawo matang dan berwajah teduh. Usianya sekitar 26 tahun, ia melangkah ke arah Tika dengan sopan, membawa clipboard dan senyum ramah. "Permisi Bu Tika," sapanya sambil mengulurkan tangan. "Saya Dani, anak dari Pak Umar." Tika mengerut pelan, agak terkejut, tapi tetap menyambut tangan pemuda itu. "Wah, sudah besar rupanya," kata Tika. "Dulu pernah diajak ayahmu waktu masih kecil." Dani mengangguk sambil tersenyum malu. "Betul Bu, dulu saya suka ikut ayah, tapi cuma main-main di truk. Sekarang sepertinya saya harus mulai serius." Tika tersenyum kecil. "Iyo mau kemana?" Biasanya dia yang datang ke sini, tanyanya dengan nada hangat, namun penuh rasa penasaran. Dani menarik nafas lalu menjawab pelan, "Beliau sudah tidak sekuat dulu, Bu. Sering sakit-sakitan. Belakangan ini lebih banyak istirahat. Jadi mungkin ke depan saya yang akan menangani langsung kerjasama kita." Tika terdiam sejenak, memandang wajah Dani yang penuh semangat, tapi juga menyimpan beban. Hatinya hangat sekaligus tersentuh. Ia tahu bagaimana beratnya melanjutkan sesuatu yang telah dibangun bertahun-tahun, apalagi dari seorang ayah yang sangat dihormati. "Kalau begitu," kata Tika sambil tersenyum kecil, "kita mulai hari ini, anggap saja ini awal yang baru. Dan tenang saja, Nak Dani, saya percaya kamu bisa." Dani menunduk sopan, matanya berbinar. "Terima kasih Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin." Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan pertama itu, dan sejak saat itu hubungan antara Tika dan Dani terasa semakin dekat. Awalnya hanya soal laporan hasil panen dan kesepakatan harga, tapi perlahan obrolan mereka meluas tentang cuaca, tentang kota, bahkan kadang soal film dan makanan kesukaan. Tika yang biasanya tenang dan agak tertutup merasa seperti menemukan kawan baru yang segar dan hidup. Ada sesuatu dalam diri Dani yang membuat suasana jadi lebih ringan. Mungkin karena cara bicaranya yang santun atau mungkin karena tatapannya yang tulus. Atau mungkin walau Tika enggan mengakuinya, karena perhatian kecil yang selalu ia tunjukkan.
Bu Tika, udah makan belum? Tanya Dani suatu sore sambil membantu memindahkan keranjang sayur ke truk. Belum, tadi sibuk bantu petik bayam, jawab Tika ringan. Jangan suka telat makan, nanti darah rendah. Nanti saya bawain bubur kacang hijau dari warung depan ya Bu. Favorit ibu kan? Tanyanya sambil tersenyum. Tika hanya terkekeh pelan, sedikit canggung, tapi juga senang. Perhatian seperti itu sudah lama tidak ia rasakan sejak putrinya pindah ke kota. Kadang-kadang ia bahkan memberikan potongan harga untuk Dani dengan alasan, lagi banyak hasil, atau lagi musim diskon, meski para pekerjanya tahu itu alasan yang dibuat. Yang membuatnya bingung dan diam-diam bertanya dalam hati adalah sikap Dani yang terasa berbeda. Ia bukan hanya sopan atau sekedar menghormati orang tua. Candaan Dani kadang menggoda tapi tetap dalam batas wajar. Perhatiannya tidak dibuat-buat, dan ketika ia bicara dengan Tika, sorot matanya tidak pernah terburu-buru, seolah waktu melambat di hadapannya. Namun Tika juga sadar betul ia sudah 67 tahun, wajahnya sudah berkerut, kulitnya mulai melemah, dan rambutnya sebagian besar telah memutih. Ia bahkan sudah tak lagi memikirkan tentang cinta atau kedekatan yang lebih dari sekadar pertemanan. Tapi perasaan nyaman itu tetap ada. Dan itulah yang membuatnya resah di malam-malam sepi saat ia duduk di beranda mengenang suaminya yang telah lama tiada, lalu tanpa sadar tersenyum mengingat obrolan siang tadi dengan Dani. Apa mungkin? Bisiknya suatu malam, sebelum buru-buru menepis pikiran itu sambil tertawa kecil. Waktu terus berjalan, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dan selama itu pula kedekatan antara Tika dan Dani tak pernah surut. Justru semakin mengikat Dani menjadi sosok yang hampir selalu hadir di hari-hari Tika. Ia bukan hanya rekan bisnis, tapi juga menjadi teman bicara, teman minum teh sore, bahkan sesekali membantu di rumah jika ada kerusakan kecil. Bagi Tika, perasaan itu kini semakin sulit disembunyikan. Ia tahu batasnya, tahu usianya, tapi hatinya tak bisa diajak kompromi. Ia mulai menantikan kehadiran Dani, merindukan candaannya, bahkan ia sering membuat alasan-alasan kecil agar bisa bertemu lebih lama. Dani, kamu sibuk nggak hari ini? Tanya Tika dengan nada ringan. Temenin ibu ke kota ya, ibu mau belanja kebutuhan dapur, tapi sekalian pengen cari sandal baru juga. Siap Bu, jemput jam berapa? Jawab Dani seperti biasa dengan nada yang hangat dan tulus. Hari itu mereka pergi ke kota. Awalnya benar hanya ke toko bahan pokok, tapi perjalanan mereka mulai melantur. Mampir ke toko pakaian pria, lalu ke toko aksesoris, bahkan sempat singgah ke optik. Ayo cobain yang ini, yang biru bagus di kamu, kata Tika sambil menyodorkan kemeja lengan panjang. Bu, ini MAH saya jadi yang belanja, bukan ibu. Dani tertawa heran. Kan sekalian, ibu senang lihat kamu rapi. Lagi pula kamu kerja bantu ibu, masa bajunya itu-itu terus. Tak hanya baju, Tika juga membelikan jam tangan baru dan sempat minta Dani memilih sendiri. Dani mulai merasa kikuk, tapi tak ingin menyinggung perasaan Tika yang terlihat begitu bahagia hari itu. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika mereka melintas di depan sebuah dealer mobil. Tika dengan wajah ceria menunjuk ke salah satu mobil yang dipajang. Bagus ya yang itu, warna hitamnya elegan, kata Tika. Iya Bu. Tapi mahal pasti itu, jawab Dani. Emang iya, tapi ibu memang sudah lama pengen beli satu lagi, buat angkut hasil panen. Juga bisa buat keperluan rumah. Nah kebetulan sekarang ada kamu, jadi ada yang bawa, kata Tika sambil melirik Dani dan tertawa kecil, setengah bercanda, setengah serius. Dani terdiam, jantungnya terasa berdegup lebih cepat. Ia menatap Tika, mencoba membaca niat sebenarnya di balik senyum hangat itu. Di dalam dirinya muncul gejolak yang tak mudah dijelaskan, antara kagum, bingung, dan khawatir. Bu Tika, kenapa baik banget sama saya? Tanya Dani pelan. Tika terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Mungkin ibu udah lama nggak dekat sama siapa-siapa. Mungkin kamu jadi bikin ibu lupa sama umur, tapi ibu tahu, kamu pasti bingung, dan nggak apa-apa. Langit mulai menggelap ketika mobil berhenti perlahan di depan rumah kayu milik Tika. Angin sore membawa aroma tanah dan daun basah,
seperti menyambut mereka pulang dari perjalanan panjang. Dani mematikan mesin, lalu membuka pintu untuk Tika. Seperti biasa, penuh hormat dan perhatian. "Capek, Bu?" tanya Dani sambil membawa beberapa kantong belanjaan. "Capek dikit, tapi hati ibu senang," jawab Tika sambil tersenyum. Tapi kali ini senyumnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang menunggu keluar, dan Dani entah kenapa bisa merasakannya. Setelah beres-beres dan duduk di ruang tamu dengan segelas teh jahe di tangan, Tika menatap Dani yang sedang membenahi jam tangan baru di pergelangan tangannya. Ia tampak ragu, namun akhirnya menghela nafas panjang seolah menyerah pada hatinya sendiri. "Dani," panggilnya pelan, suaranya agak bergetar. "Boleh ibu ngomong jujur malam ini?" Dani menoleh, langsung menyadari keseriusan di mata Tika. "Boleh, Bu. Ada apa?" Tika menatap meja, lalu perlahan menatap wajah Dani, hangat tapi juga penuh keraguan. "Ibu-ibu tahu ini mungkin terdengar aneh. Ibu tahu usia ibu. Ibu-ibu juga sadar kamu masih muda, hidupmu masih panjang. Tapi beberapa bulan ini, ibu merasa hidup ibu berubah. Ada kamu, ada tawa lagi, ada perhatian yang udah lama ibu lupa rasanya. Dan entah sejak kapan, tapi ibu mulai berharap kamu ada setiap hari." Dani terdiam, wajahnya tak menunjukkan penolakan, tapi jelas ia sedang berjuang memahami perasaannya sendiri. "Ibu nggak minta apa-apa, nggak minta kamu balas, tapi ibu harus jujur. Karena diam-diam menyimpan rasa itu lebih menyakitkan," lanjut Tika, suaranya kini bergetar, hampir seperti akan menangis. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang dalam, lalu Dani bicara pelan namun penuh makna. "Bu Tika, awalnya saya juga bingung. Saya pikir ibu cuma baik, tapi lama-lama saya ngerasa ada sesuatu yang beda juga. Saya jadi lebih sering mikirin ibu, khawatir kalau ibu capek, kangen ngobrol kalau sehari nggak ketemu." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Jujur saya nggak pernah bayangin perasaan ini bakal datang dari arah seperti ini. Tapi saya juga nggak bisa bohong, ketulusan ibu itu ngubah hati saya. Pelan-pelan, tapi pasti. Dan sekarang saya nggak tahu ini cinta atau rasa sayang yang lain. Tapi saya tahu satu hal, saya nggak mau kehilangan ibu." Mata Tika berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa dicintai, didengar dan diterima, bukan karena status atau usia, tapi karena dirinya sendiri. Dani menggenggam tangan Tika dengan lembut. Tak ada janji, tak ada rencana besar. Hanya kehangatan yang jujur dari dua hati yang berbeda usia, tapi menemukan kenyamanan dalam kebersamaan. Di luar, malam turun dengan anggun. Bintang-bintang bermunculan satu persatu seolah ikut menyaksikan lahirnya kisah yang tak biasa, namun begitu nyata. Setelah itu, Tika tiba-tiba memeluk erat Dani. Dani sedikit terkejut. Namun yang lebih mengejutkan lagi, tangan Tika tiba-tiba memegangi tongkat Dani, semakin grogi dibuatnya. Seakan tidak ada obrolan, suasana mengalir begitu saja. Ketika tongkat Dani mulai aktif, awalnya Tika canggung, namun sekarang ia pun membalasnya. Tika pun membuka semua tirai yang menutupi kebun dan gunungnya semua. Meskipun bentukannya sudah, ya begitulah basic Sein, ketika Dani memegangi kebunnya, nampak kering dan tandus. Sudah lama kekeringan, ditambah usia yang sudah tidak muda lagi, Dani harus berjuang dulu agar kebunnya lembab. Bahkan setelah beberapa lama ia berjuang agar kebunnya lembab, namun kebun itu tak kunjung basah. Akhirnya Tika pun membasahinya dulu. Ketika sudah nampak basah, Dani pun dengan gagahnya menyiram kebun Tika. Dalam hatinya, lumayanlah kalau sudah lembab gini lancar. Coba kalau tadi tidak disiram dulu pasti seret. Setelah hampir 1 jam lebih, Dani berjuang tak kunjung juga tanda-tanda kebun Tika akan banjir. Akhirnya Dani mempercepat gerakannya, bahkan dengan berbagai gaya. Akhirnya setelah hampir 1,5 jam, akhirnya banjir juga. Tika pun tersenyum manja. Ia tidak menyangka di usianya sekarang kebunnya bisa banjir lagi. Dengan tulus, Dani membersihkan sisa-sisa belepotan di kebun Tika yang nampak sudah agak kendor. Tapi meskipun kendor rasanya sama aja, kata Dani sambil bercanda dalam hati. Mungkin kedepannya nggak bakalan seret lagi. Sekarang kan sudah ganti oli. Hari-hari pun terus bergulir.
dan hubungan Tika dan Dani perlahan berubah dari sekedar mitra kerja menjadi pasangan yang saling melengkapi. Mereka tidak pernah secara terang-terangan mengumumkan hubungan itu, tapi perhatian yang mereka tunjukkan satu sama lain tak bisa lagi disembunyikan. Dari cara Dani menggandeng tangan Tika saat berjalan di kebun, hingga senyum Tika yang hanya muncul saat mendengar langkah kaki Dani mendekat. Para pekerja mulai memperhatikan perubahan itu. Bisik-bisik di kebun pun tak terelakkan. Bu Tika makin mesra aja sama Mas Dani. Ya iya, udah kayak bukan cuma rekan kerja. Tapi ya sudahlah, yang penting Bu Tika senang. Tapi Tika dan Dani tidak ambil pusing. Mereka tahu cinta mereka mungkin tak lazim di mata dunia, tapi bagi mereka itu nyata dan tulus. Hingga pada suatu malam saat duduk di teras rumah dengan teh hangat dan udara lembab khas desa selepas hujan, Tika mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Kamu tahu nggak? Dulu waktu muda ibu pikir hidup ibu bakal selesai setelah punya anak dan suami. Tapi ternyata hidup masih terus berjalan dan sekarang ibu merasa punya kesempatan baru bersama kamu. Dani menoleh, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ibu mau menikah, Men, dengan kamu. Ucap Tika perlahan tapi tegas. Bukan cuma karena cinta, tapi karena ibu ingin hidup ibu ada yang terusin. Kebun ini, tanah ini, semua yang ibu bangun. Anak ibu sendiri bahkan gak tertarik ngurus ini semua. Tapi kamu ada di sini. Kamu yang rawat semua ini bersama ibu. Dani terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Di hatinya berkecamuk berbagai rasa bahagia, bingung, takut, dan rasa tanggung jawab yang tiba-tiba terasa jauh lebih besar. Aku butuh waktu, Bu. Bukan karena gak sayang. Tapi ini besar. Aku harus bicara sama keluarga dulu. Tika hanya mengangguk. Ia tahu keputusan seperti ini tak bisa didesak. Beberapa hari kemudian, Dani akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di kota dengan hati yang berdebar. Ia menceritakan semuanya, hubungannya dengan Tika, perasaan mereka, dan keinginan untuk menikah. Ayah dan ibunya sempat terdiam lama, saling menatap, dan akhirnya sang ayah berkata, "Kami kaget, Men, jujur saja, tapi kalau itu yang buat kamu bahagia, kami nggak akan menghalangi." Ibunya menambahkan dengan mata berkaca-kaca, "Asal kamu yakin, asal kamu benar-benar tulus, ibu percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan." Namun kabar itu tidak disambut hangat oleh semua pihak. Ketika berita itu sampai ke telinga anak perempuan Tika yang tinggal di kota, reaksinya sangat berbeda. Apa ibu mau nikah sama Dani yang usianya setengah dari ibu ini? Konyol malu-maluin. Ia bahkan langsung datang ke desa, marah dan kecewa. Ibu udah tua. Ibu harusnya mikir yang wajar. Itu bukan cinta, itu kebodohan, kata anaknya dengan emosi. Tika yang sudah menyiapkan dirinya untuk kemungkinan itu menjawab dengan tenang. "Nak, kamu nggak pernah mau urus kebun ini, bahkan jarang pulang. Ibu nggak minta restu. Ibu cuma minta kamu paham bahwa ibu masih punya hak untuk bahagia." Beberapa hari setelah pertengkaran itu, suasana di rumah Tika perlahan mereda. Anaknya akhirnya kembali ke kota, membawa kegelisahan yang belum selesai, tapi juga sedikit kelegaan. Ia sempat duduk berdua dengan ibunya sebelum pulang dan dengan suara pelan berkata, "Aku belum bisa sepenuhnya terima, Bu, tapi kalau ibu bahagia, aku nggak mau jadi penghalang." Tika hanya tersenyum, memegang tangan anaknya dengan lembut. "Terima kasih. Itu aja udah cukup buat ibu." Persiapan pernikahan pun berjalan tanpa gegap gempita. Tika tidak ingin pesta besar. Ia ingin hari itu terasa hangat, tenang, dan bermakna. Hanya keluarga dekat dari kedua belah pihak yang diundang, termasuk beberapa pekerja lama yang sudah seperti keluarga sendiri. Dani juga sempat merasa gugup, bukan karena ragu, tapi karena sadar bahwa langkah ini bukan langkah biasa. Ia menerima Tika bukan karena harta, bukan karena dorongan orang lain, melainkan karena cinta yang perlahan tumbuh dalam ketulusan, perhatian, dan kesunyian yang saling mereka isi. Hari itu tiba di bawah langit biru yang cerah di halaman rumah kayu yang telah menjadi saksi perjalanan dia selama puluhan tahun. Akad sederhana berlangsung, tak ada pelaminan megah, hanya tikar anyaman, bunga-bunga segar dari kebun sendiri, dan doa-doa hangat dari keluarga. Tika mengenakan kebaya putih gading yang dijahit khusus oleh penjahit langganannya. Rambut putihnya disanggul rapi,
wajahnya bersinar dengan senyum tenang. Di hadapannya, Dani duduk dengan jas sederhana warna abu muda, tampak dewasa tapi tetap dengan sorot mata lembut seperti biasa. Aku terima nikahnya Tika binti Hashim dengan mas kawin tersebut tunai. Kalimat itu mengalir mantap dari Dani, dan dalam sekejap, mereka bukan lagi dua orang yang sekadar saling menyayangi, mereka kini sepasang suami istri. Suasana haru menyelimuti acara, beberapa orang menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena melihat keindahan cinta yang tak biasa, namun begitu nyata. Bahkan anak perempuan Tika yang sempat menolak keras, tampak berdiri di belakang, menggenggam tisu, menatap ibunya dengan tatapan yang perlahan melunak. Usai acara, Dani menggenggam tangan Tika berbisik pelan. Mulai sekarang, aku bukan cuma bantu urus kebun, tapi hidupmu. Tika menoleh dengan senyum yang tulus. Dan aku bukan cuma kasih kamu tempat tinggal, tapi hati yang bisa jadi rumah. Tibalah malam yang dinanti-nanti. Tika nampak sumringah karena kebunnya akan disiram Dani. Karena pertama, waktu itu dia tidak sepenuhnya senang karena masih belum halal. Nah kalau sekarang kan sudah halal. Dia pun seakan seperti seorang anak muda, menggunakan pakaian dinas dan salah satu kebiasaannya suka langsung memegangi tongkat Dani. Setelah tongkat Dani meronta-ronta, dia pun seperti biasa membasahi kebunnya, karena kalau langsung bahaya bisa-bisa lecet karena kering. Setelah Dani membasahi, bahkan sangat banyak, dia pun menyiraminya. Hampir 1 jam dia berjuang. Namun sekarang dia pun tidak hanya berdiam diri, dia pun bergantian di atas agar kebunnya segera banjir. Bahkan setelah hampir 1 jam, ketika Dani sedang menikmati kopinya, dia kembali menggajak Dani bercocok tanam kembali. Dani pun agak kaget di usia istrinya yang sudah tidak muda lagi, tapi masih aktif dalam hal menyiram kebun. Setelah hari pernikahan yang sederhana tapi penuh makna itu, kehidupan Tika dan Dani perlahan membentuk ritme baru. Dani kini tinggal di rumah Tika. Rumah yang dulu terasa terlalu luas dan sunyi, kini terasa hangat dan hidup. Tak ada lagi kesendirian di pagi hari, tak ada lagi teh yang diseduh untuk satu orang. Kini semuanya berdua. Setiap pagi, mereka berjalan bersama ke kebun, mengecek panen, berdiskusi dengan para pekerja. Dani mulai dipercaya menangani pembukuan, pemasaran, bahkan menjalin koneksi baru dengan pembeli dari luar kota. Kejelian dan semangat mudanya berpadu dengan pengalaman dan intuisi tajam Tika yang sudah puluhan tahun mengurus lahan. Usaha mereka berkembang pesat. Penjualan sayur dan buah tak lagi hanya ke pasar lokal, sekarang mulai merambah ke restoran dan supermarket kecil di kota. Para pekerja pun makin semangat karena merasa dihargai dan dilibatkan dalam perjalanan kemajuan usaha itu. Suatu pagi, ketika Dani hendak berangkat ke kota untuk mengantar sampel ke distributor baru, Tika menghampirinya sambil membawa sebuah amplop. "Nih ambil," katanya sambil menyodorkan kunci mobil dalam kotak kecil dan surat pembelian. Dani mengerut. "Apa ini Bu? Mobil?" Jawab Tika santai. "Tapi bukan mobil bak seperti dulu. Ini mobil keluarga. Biar kamu nyaman kalau bepergian jauh. Sekalian kita bisa jalan-jalan keluar kota sesekali." Dani terdiam. "Tapi Bu, maksudnya istriku tercinta ini kok lagi-lagi kejutan." Ia terkekeh. "Dulu kamu bantu bawa hasil panen. Sekarang kamu bawa hatiku juga. Masa nggak dapat bonus?" Katanya sambil tertawa kecil menggoda. Mobil itu sebuah SUV baru berwarna putih mutiara terparkir manis di garasi. Bagi Dani, itu bukan sekedar kendaraan, tapi simbol kepercayaan, penghargaan, dan cinta yang tidak bisa diukur dengan usia atau logika. Mereka mulai sering bepergian berdua, kadang hanya sekedar jalan-jalan sore, kadang pergi ke kota untuk membeli keperluan rumah tangga atau keperluan kebun. Bahkan beberapa kali mereka menginap di villa dekat dataran tinggi. Waktu yang dulu bagi Tika hanya diisi kesibukan kerja kini berganti dengan waktu penuh kehangatan. 6 bulan setelah pernikahan, rumah Tika yang dulu ramai dengan tawa dan aktivitas perlahan berubah. Suatu pagi saat matahari belum sepenuhnya naik, Dani terbangun dan mendapati Tika terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, nafasnya pendek-pendek. "Bu, Ibu, kenapa sakit lagi?" Tanya Dani panik sambil menyentuh kening Tika yang dingin. Dengan suara lirih, Tika hanya menjawab, "Perut Ibu kambuh lagi." Tanpa menunggu lama, Dani langsung membawa Tika ke rumah sakit.
Dokter mengatakan kondisi lambungnya sudah kronis. Meskipun Dani selalu mengingatkan pola makan, penyakit lama yang dulu sering Tika abaikan kini kembali menyerang dengan lebih keras. Selama 4 hari, Dani hampir tidak tidur. Ia mendampingi Tika siang dan malam, menggenggam tangannya, membacakan doa-doa, bahkan menyuapi meski hanya sedikit cairan. Tepat saat azan subuh bergema, Tika menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum damai di wajahnya. Dani membeku, hatinya hancur. Perempuan yang telah mengubah hidupnya, yang memberinya kasih, rumah, dan makna kini telah pergi. Dunia terasa sunyi seketika. Pemakaman Tika dipenuhi warga, pekerja, dan kerabat. Banyak yang menangis, banyak pula yang hanya diam menatap tanah, mengenang sosok Tika yang selama ini mereka hormati. Yang tak kalah mengejutkan, saat pengajian hari ketiga selesai, Fitri, anak Tika, mengumumkan bahwa ia kini tinggal di rumah ibunya karena ia baru saja bercerai dan memutuskan kembali ke kampung. Dani menerima itu dengan hati terbuka. Ia masih larut dalam kesedihan, dan kehadiran Fitri sedikit banyak membantu menyelesaikan urusan rumah dan tahlilan. Namun beberapa hari kemudian, hal tak terduga muncul. Notaris yang pernah datang ke rumah membawa dokumen resmi wasiat almarhumah Tika. Di dalamnya tertulis jelas bahwa Tika, sebelum meninggal, telah menandatangani pembagian aset seluruh harta yang dimilikinya, termasuk kebun buah, lahan sayur, rumah, kendaraan, dan tabungan usaha. Semua dibagi 2 secara adil, separuh untuk Fitri, anak kandungnya, separuh untuk Dani, suami sah yang telah menemani hidupnya hingga akhir hayat. Ruangan menjadi hening. Fitri tampak terkejut, bahkan wajahnya memucat. "Apa maksudnya ini?" tanyanya pelan. "Itu wasiat, SAB," jawab notaris. Bunda menulisnya dengan kesadaran penuh. Beliau menyebutkan bahwa Dani bukan hanya suami, tapi juga mitra hidup dan mitra usahanya. Beliau ingin semuanya adil agar usaha yang telah dibangun tidak hancur begitu saja. Fitri tak langsung bicara, tapi jelas dari wajahnya ada pertarungan batin. Ia baru kembali kehilangan ibunya dan kini harus menerima kenyataan bahwa setengah dari semua yang dianggap milik keluarga kini juga milik pria muda yang dulu ia anggap hanya sementara. Dani hanya diam. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan kemenangan. Ia bahkan menunduk, menahan air mata yang ia rasakan hanyalah kehilangan harta, bukan tujuannya yang ia dambakan. Beberapa minggu setelah kepergian Tika, rumah itu terasa hening, tapi tidak lagi sepi seperti saat pertama Tika hidup sendiri dulu. Kini Dani dan Fitri tinggal di bawah atap yang sama. Awalnya canggung, sering hanya bertukar kalimat seperlunya. Namun waktu perlahan melunakkan jarak Fitri yang awalnya penuh kecurigaan dan luka mulai melihat sisi lain dari Dani. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Dani memperlakukan kebun peninggalan ibunya dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana setiap pagi Dani menyiram tanaman, mengecek gudang panen, hingga mencatat pengeluaran harian. Semua dilakukan dengan ketekunan dan cinta yang tulus, bukan pura-pura. Suatu pagi, Fitri duduk di teras sambil membawa 2 cangkir kopi. Ia menyodorkannya ke Dani yang sedang membersihkan alat semprot tanaman. "Masih suka bangun pagi ya?" Dani tersenyum. "Kebiasaan dari dulu ibu." Maksudnya almarhumah. "Nggak pernah suka kalau kebun ditinggalin terlalu siang." Fitri tertawa kecil. Pertama kalinya Dani dengar. "Aku heran kamu bisa tulus banget ke Mama." "Karena beliau tulus juga ke aku," jawab Dani jujur. Hari-hari berlalu, dan percakapan kecil itu tumbuh menjadi obrolan panjang. Tawa mulai sering terdengar di rumah. Mereka memasak bersama, menyusun rencana perluasan kebun, bahkan mulai berbagi cerita masa lalu masing-masing. Lama-lama sesuatu tumbuh. Bukan cuma saling menghormati tapi saling mengisi. Sama-sama merasa kehilangan sosok yang ingin menjaga warisan. Dan tanpa sadar, cinta yang baru mulai bersemi. Dani sendiri sempat merasa bersalah. Ia sempat menghindari perasaan itu. Tapi semakin lama ia mengenal Fitri, semakin ia sadar bahwa hatinya tak bisa berbohong. Begitu pula dengan Fitri. Suatu malam di tengah kebun, di bawah cahaya lampu gantung yang mereka pasang sendiri, Fitri berkata pelan, "Kalau Mama lihat kita sekarang, kamu pikir dia marah?" Dani menatapnya lama, lalu menjawab, "Aku pikir dia justru bahagia.
karena kebun ini tetap hidup, rumah ini tetap hangat, dan kamu nggak sendiri. Setelah banyak pertimbangan, pembicaraan panjang, dan istihara dalam diam, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikah. Tidak ada pesta besar, tidak ada undangan ribuan, hanya akad sederhana disaksikan keluarga dekat dan para pekerja yang sudah seperti saudara. Hari itu mereka mengenakan pakaian putih sederhana. Akad diucapkan di bawah pohon mangga terbesar di kebun, tempat favorit Tika dulu minum teh sore hari, seakan-akan Tika masih ada di sana, menyaksikan dan memberi restu. Tibalah malam pertama, mereka sedikit canggung karena perkenalan mereka yang cukup singkat dan disatukan karena keadaan. Namun tumbuh cinta dan kasih sayang perlahan. Fitri mendekati Dani, namun berbeda dengan ibunya, Fitri lebih kalem dan santai. Dia memeluk Dani, dan Dani membalasnya. Ketika Fitri membuka semua tirainya, alangkah terkejutnya Dani. Kini di hadapannya terpampang jelas keindahan yang nyata, wajahnya mengingatkan ketika, namun kebun dan gunungnya sekarang versi mudanya. Dengan semangat, Dani menyiram kebun Fitri yang selama ini dengan mantan suami tidak merasakan kasih sayang. Kini dengan Dani seakan menemukan bahagianya. Ketika Dani memegangi kebun Fitri, karena masih dengan kebiasaan lamanya, dia lupa kalau ini kan Fitri, bukan Tika. Ternyata kebun Fitri sudah lembab dan licin. Dani pun menyiram kebun Fitri dengan berbagai gaya. Entah berapa kali malam itu mereka melakukannya. Yang jelas pagi harinya, Fitri terlihat segar dan sumringah. Waktu terus berjalan dan rumah yang dulu sunyi itu kini benar-benar hidup. Di setiap sudutnya ada cerita baru tawa anak-anak pekerja yang sering bermain di halaman, aroma kue dari dapur yang dibuat Fitri setiap akhir pekan, dan tentu saja deretan keranjang hasil panen yang selalu siap dikirim ke berbagai tempat. Fitri yang dulu enggan menyentuh tanah dan selalu bersembunyi di balik dinding kota kini menjadi sosok yang tak bisa jauh dari kebun. Tangannya tak lagi asing dengan tanah, bajunya tak jarang belepotan lumpur, dan wajahnya berseri setiap kali bibit tumbuh atau panen berhasil. Dani menyadari satu hal, cinta bisa mengubah bukan hanya arah hidup seseorang, tapi juga jiwanya. Bersama Fitri, ia bukan hanya membangun rumah tangga, tapi membangun kembali warisan yang dulu hampir hilang. Mereka bekerja sama, saling mengingatkan, bukan karena harus, tapi karena ingin. Fitri menyandarkan kepala di bahu Dani dan berkata pelan, "Kalau Mama masih ada, pasti dia bakal senyum lihat kita sekarang." Dani tersenyum, menatap hamparan kebun yang kini terasa seperti dunia kecil penuh cinta. "Aku rasa Mama nggak pernah benar-benar pergi," katanya. "Dia hidup di setiap buah yang kita panen, di tanah yang kita jaga, di cinta yang kamu temukan lagi." Hidup memang tak bisa ditebak. Dia tak pernah tahu bahwa cinta yang ia beri dengan tulus pada akhirnya akan menemukan jalan baru, bahkan setelah ia tiada. Fitri tak pernah membayangkan bahwa pria muda yang pernah ia curigai justru menjadi tempat ia berlabuh dan belajar mencinta lagi. Dan Dani tak pernah menyangka bahwa dirinya yang dulunya hanya sekedar anak dari pengepul akan menjadi bagian dari kisah besar yang mengubah hidup banyak orang. Begitulah hidup. Kadang luka membawa kita pada tempat yang tidak pernah kita duga. Kadang kehilangan justru membuka pintu untuk kebahagiaan yang lebih dalam. Dan kadang cinta datang dari arah yang paling tak terduga, bukan untuk menggantikan tapi untuk melanjutkan. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa rapi kita merencanakan masa depan, tapi tentang seberapa dalam kita mencintai setiap kemungkinan yang datang, meski dalam bentuk yang paling tak kita pahami, dan di sanalah kebahagiaan yang sejati tumbuh. Demikianlah ending dari kisah ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia mendukung channel ini. Saya doakan kalian sehat selalu, diberi rezeki yang cukup, dan yang belum mendapat jodoh semoga mendapat jodoh yang terbaik. Jangan lupa juga like, komen, subscribe. Terima kasih.